Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ananta dengan NPM 2217051054 dari kelas A akan menjelaskan materi guna untuk memenuhi tugas teori bahasa dan automata tentang reduksi DFA, determinan finite automata. Jadi, apa itu DFA? Secara singkat, DFA adalah mesin yang membaca string input satu simbol pada satu waktu. Pada DFA, hanya ada satu jalur untuk memasukkan spesifik dari keadaan saat ini ke keadaan berikutnya. Lalu, DFA tidak menerima perpindahan nol, yaitu DFA tidak dapat mengubah status tanpa karakter input apapun. Selanjutnya ada reduksi DFA, yaitu mengurangi jumlah state dari suatu finite state automata dengan tidak mengurangi kemampuan semulanya untuk menerima suatu bahasa. Selanjutnya ada tahapan reduksi DFA. Langkah-langkah untuk mereduksi DFA yaitu menggunakan teorema Myhill-Nerode. Yang pertama, identifikasi semua kondisi state. Lalu, state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state distinguishable. Lalu, untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka apabila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Lalu, kelompokkan state yang indistinguishable. Kemudian sederhanakan. Nah, di sini ada contohnya. Untuk langkah pertama, membuat pasangan dua state, A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E. Kemudian B dengan C, B dengan D, B dengan E. Lalu C dengan D, C dan E. Dan yang terakhir D dengan E. Lalu tahap selanjutnya yaitu jika state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state distinguishable. Untuk pasangan AE, BE, CE, dan DE ini merupakan distinguishable karena berpasangan dengan state akhir. Kenapa? Karena start ini udah otomatis berpasangan dengan final state. Kemudian BE dengan E berpasangan dengan E bila diinputkan 1. Kemudian C dengan E, jika diinputkan 1, dia juga bakal berpasangan dengan final state-nya. Dan yang terakhir D dengan E, jika diinputkan 1, dia juga akan berpasangan dengan final state-nya. Selanjutnya, untuk pasangan A dan B, jika dimasukkan input yang sama, keduanya tidak akan mencapai state akhir. Begitu juga dengan pasangan A dan C. Jika dimasukkan input yang sama, tidak akan mencapai state akhir. Untuk pasangan A dan D, juga tidak akan mencapai state akhir jika dimasukkan input yang sama. Kenapa? Misal ini A dan B kan. Kalau diinputin 0, dia bakal ke C. Kalau diinputin 0 lagi, dia bakal ke B. Jadi dia nggak bakal bisa sampai ke final state-nya. Selanjutnya, untuk pasangan B dan C, jika dimasukkan input 1, maka keduanya akan mencapai state akhir. Maka pasangan ini disebut indistinguishable. Untuk pasangan B dan D, juga jika dimasukkan input yang sama, maka akan mencapai state akhir. Pasangannya terakhir yaitu C dan D. Jika dimasukkan input yang sama, akan mencapai state akhir juga, disebut indistinguishable. Kenapa begitu? BC ya. B sama C. Jika diinputkan 1, dia bakal ke final state-nya. Terus C ini sama D, kalau diinputkan 1, dia bakal ke final state-nya. Jadi indistinguishable. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kelompokkan state yang indistinguishable. Maka terbentuklah kelompok ini.
BC, BD, dan CD. Oh iya, kenapa ini D, I, D-nya sama yang ini beda warna? Karena untuk menandakan aja. Karena ini tanpa dicek dia udah berpasangan belum sama final state akhirnya. Terus D itu distinguishable, sedangkan I itu indistinguishable. Kan ini udah dikelompokkan ya, dapatnya BC, BD, sama CD yang indistinguishable. Lalu terbentuklah diagram baru yang telah direduksi DFA. Ini diagram baru yang telah direduksi DFA. Kenapa begini? Karena dari tadinya kan inputannya 0,1, jadi kita masukin inputan 0,1. Lalu ini kenapa bisa BCD? Karena hasil kelompokan tadi hanya ada BC dengan D. BCD kenapa inputannya 0? Karena kita lihat di sini BCD itu inputannya 0 ya. Lalu kita inputkan 1 nih, BCD inputannya 1, dia bakal ke E, yaitu final state-nya. Kemudian final state-nya itu adalah 0,1, inputannya yaitu 0,1. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.